Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah dan penelitian. Karya ilmiah juga dibedakan substansi atau corak tulisannya. Terdapat 4 corak tulisan karya tulis ilmiah yang mungkin, yaitu studi komparasi, rekayasa sistem, teknologi perangkat lunak aplikasi, dan lain-lain. Rancangan bangunan dan simulasi atau satu penelitian. Nah, untuk nomor 1, karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis yang dihasilkan seorang tidak dengan serta-merta dapat digolongkan ke dalam format KTI, karya tulis ilmiah, karena KTI memiliki kekhususan. Beberapa kekhususannya yaitu mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan, menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah, serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Dapat dinyatakan bahwa KTI itu adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Untuk nomor 2 yaitu kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil penelitian yang disajikan dalam KTI. Namun, pada umumnya perkembangan ilmu pengetahuan itu hampir sering disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Pengetahuan ilmiah dapat dikaji oleh filsafat ilmiah, sedangkan pengetahuan secara umum dikaji berdasarkan epistemologi. Filsafat ilmiah mendasari kajian keilmuan secara ilmu berdasar metodologi dan kebenaran ilmiah. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri pengetahuan ilmiah, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu non-ilmiah. Non-ilmiah merupakan suatu gejala yang ada sebagai pengalaman yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dan logis. Pengetahuan ilmiah ini pula merupakan suatu tradisi atau budaya suatu masyarakat yang dianut secara turun-temurun sehingga eksistensinya tidak dapat dijelaskan berdasarkan metodologi ilmiah. Siklus lahirnya KTI itu dari satu ilmu pengetahuan berkembang, ketidakmampuan ilmu pengetahuan menyelesaikan masalah sampai ikhtiar ilmuwan dan melakukan kajian atau penelitian, dan seperti itu seterusnya. Untuk nomor 3, penggunaan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dalam mengusung suatu perkembangan ilmu. Karya tulis ini menandai keberagaman pemikiran manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu pengetahuan, maka semakin banyak tulisan ilmiah. Maka semakin beragam pula pemikiran manusia dalam memunculkan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah diagram pengguna KTI. Untuk nomor 4, karya tulis ilmiah populer. Karangan ilmu pengetahuan populer itu ialah tentang ilmu yang dikenal orang banyak dan ditulis secara ilmiah sedemikian sehingga mudah dipahami oleh rata-rata pembacanya. Ilmu pengetahuan populer itu tidak formal, kata-katanya khas teknis. Mempopulerkan ilmu pengetahuan tingkat tinggi itu adalah mengabdikan pengetahuan ilmiah. Seorang ilmuwan barulah mendapat pengakuan sebagai ilmuwan besar setelah ia mempopulerkan ilmunya. Pada umumnya, cara untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah populer yaitu menyatakan hasilnya, sejarah kerja ilmuwan penemuannya, deskripsi jalan percobaan atau pengamatan, dan cerita fiktif tetapi berdasarkan ilmu. Nomor 5, karya tulis penelitian. Perbandingan nomenklatur TA di Amerika Serikat dan Australia. Untuk S1, Amerika Serikat MHS tidak wajib menulis tesis, hanya yang dinilai pantas dapat melakukan penelitian dan menulis pada akhir studinya. Untuk Australia, tesis hanya untuk program honoris, yaitu program penelitian setelah penyelesaian S1. Dan untuk Indonesia, skripsi untuk S1. S2, Indonesia skripsi S2 atau skripsi magister. Untuk Amerika Serikat, untuk AS, tesis lazimnya untuk program S2 penelitian. Australia, minor thesis lazimnya untuk program S2 jalur penelitian.
S3 untuk S3 disertasi atau disertasi doktoral. Di Amerika Serikat, dissertation lazimnya program dokter profesional tidak wajib menulis disertasi. Untuk Australia, tesis lazimnya hanya wajib untuk program dokter penelitian. Proposal penelitian di dunia akademik mengikuti suatu pola umumnya dengan 5 komponen, yaitu pendahuluan, studi yang diusulkan termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, dan kerangka teoretikal, prosedur penelitian, dan referensi. Dalam elemen kelima komponen itu adalah sebagai berikut. Halaman-halaman depan itu bagian judul proposal mencakup antara lain judul tesis atau studi, nama jurusan atau fakultas, nama dan nomor mahasiswa, bulan dan tahun. Untuk bagian ringkasan proposal memuat abstrak ringkasan tentang proposal. Dalam pendahuluan, pengantar dan latar belakang atau masalah studi. Pertanyaan penelitian kunci. Tujuan penelitian, delimitasi studi, apa usul Anda agar keterbatasan studi dapat ditata. Signifikan penelitian. Untuk tinjauan literatur dan kerangka teoretikal. Tinjauan atas karya terdahulu dalam bidang yang dikaji yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Prosedur penelitian meliputi rencana penelitian dan teknik atau metode yang diusulkan. Tentang desain studi, konsep kunci, dan definisi-definisi dari istilah-istilah penting. Data atau sumber informasi, pengumpulan data atau informasi yang diusulkan. Metode yang diusulkan untuk menganalisis data. Kerangka kerja biasanya meminjam dari sebuah teori yang menuntun studi Anda. Rentang masa studi atau timeline, dan budget. Untuk referensinya, daftar semua karya yang disitir dalam proposal yang direferensi dengan benar dan baik. Berikut adalah beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam menyusun bagian-bagian utama sebuah proposal penelitian. Untuk judul proposal ini penting karena kesan pertama begitu menarik. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu memperhatikan hal-hal berikut yang konvensional dalam penelitian. Lazimnya, judul berkisar antara 12-15 kata. Memadai untuk menyampaikan tujuan studi. Lazimnya, judul memuat 3 aspek studi yang penting, yakni variabel, latar, dan subjek studi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.